Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Tafina Aromfadila dari kelas 2H Prodi Hukum Ekonomi Syariah akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Qaul Sahabi. Yang pertama yaitu definisi qaul sahabi. Kata qaul merupakan bentuk masdar dari qala yaqulu qaulan yang berarti perkataan atau pendapat. Sahabi adalah orang yang bersahabat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan beragama Islam. Qaul sahabi dalam terminologi usul fikih berarti perihal satu orang sahabat mengemukakan sebuah pendapat kemudian menyebar di kalangan sahabat lainnya. Ada kesamaan antara istilah qaul sahabi dengan mazhab sahabi, yaitu keduanya dapat berarti pendapat yang disadarkan kepada sahabat Nabi. Namun terdapat perbedaan istilah antara keduanya. Perbedaan keduanya terletak pada kuantitas sahabat yang berpendapat. Jika qaul sahabat merupakan pendapat perorangan yang dimungkinkan berbeda antara satu sahabat dengan yang lain, sedangkan mazhab sahabi merupakan kolektif sahabat. Dalam hal ini, mazhab sahabi juga dikenal dengan ijma sahabi. Selanjutnya, pandangan mengenai qaul sahabi. Yang pertama yaitu pandangan Al-Quran tentang qaul sahabi. Al-Quran telah menjelaskan tentang qaul sahabi walaupun masih bersifat universal. Al-Quran juga tidak menjelaskan secara khati baik perintah maupun larangan secara langsung untuk mengikuti qaul sahabi. 2. Pandangan hadis tentang qaul sahabi. Dari hadis riwayat Abu Daud memberikan pemahaman bahwa semua sahabat Rasulullah dapat dijadikan petunjuk tanpa terkecuali. Dengan demikian, umat Islam bisa mengikuti pendapat semua sahabat dan tidak hanya tertentu pada sahabat Khulafaul Ar-Rasyidun maupun sahabat lainnya. 3. Pandangan ulama tentang qaul sahabi. Walaupun tidak ada teks langsung dari Imam Malik tentang kehujahan qaul sahabi, namun mayoritas ulama usul fikih Malikiyah menyatakan qaul sahabi memang bersandar pada qaul sahabi, bersandar sebagai hujah syariah. Argumen ini berpegangan pada kitab Muwatta yang kebanyakan hukumnya memang bersandar pada qaul sahabi. Sedangkan Abdul Wahab Khalaf yang notabene merupakan ulama Hanafiyah menyatakan bahwa qaul sahabi bukanlah hujah dengan argumen. Imam Malik menyatakan bahwa kita diwajibkan berijtihad dan sebagaimana diketahui bahwa qaul sahabi itu tidak mutlak benar. Ada kalanya salah, ada kalanya benar. Dalam hal ini dirasa tidak mungkin memperhitungkan qaul sahabi sebagai hujah syariah. Selanjutnya ada beberapa qaul sahabi yang terkenal antara lain 1. Qaul Aisyah RA tentang usia kehamilan maksimal 2 tahun. 2. Qaul Anas yang diikuti Imam Abu Hanifah tentang rentang waktu minimal haid perempuan yaitu 3 hari. 3. Qaul Umar bin Khattab terbagi menjadi 3 yaitu A. Perbuatan kejahatan terhadap mata hewan dikenai tanggungan seperempat harga hewan tersebut. B. Pembatalan pernikahan yang dilangsungkan pada masa iddah. C. Masa menunggu bagi wanita yang suaminya hilang selama 4 tahun atau masa kehamilan paling lama. Poin selanjutnya yaitu ikhtilaf ulama dalam kehujahan qaul sahabi. Qaul sahabi merupakan rujukan hukum demi menyelesaikan peristiwa-peristiwa hukum baru yang terjadi pasca meninggalnya Rasulullah yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Terdapat 2 golongan ulama dalam menyikapi qaul sahabi sebagai hujah syariah, yaitu golongan yang setuju menjadi qaul sahabi sebagai hujah dan golongan yang menolaknya. Golongan pertama yaitu ulama yang setuju. Di antara ulama yang setuju dengan qaul sahabi untuk menjadi hujah ialah Imam Malik, Rasyid, Hanafiyah, Syafi'i atau qaul Qadim Ahmad bin Hanbal pendapat terkuat. Berlandaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 110, Quran surat At-Taubah ayat 100. Selanjutnya ada hadis riwayat Bukhari, ada hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Lalu ada hadis Ibnu Umar, ada ijma dan ada dalil akli atau
logika. Golongan yang kedua yaitu ulama yang menolak. Golongan ulama yang menolak qaul sahabi menjadi hujah antara lain Asy'ariyah, ada Mu'tazilah, Syafi'i yaitu qaul jadid, Syiah ada Al-Qarqi, ulama kontemporer mazhab Maliki dan Hanafi, Ibnu Hasim. Pendapat mereka dalam menolak qaul sahabi berdasarkan sebagai berikut. Berdasarkan Quran surat Al-Hasyr, ada dalil ijma', ada dalil akli berupa logika dan fakta historis. Poin selanjutnya yaitu mengenai kehujahan qaul sahabi bagi selain sahabat. Yang pertama yaitu qaul sahabi bukan merupakan hujah syariah bagi siapapun dari kalangan mujtahid, baik dari kalangan tabi'in maupun setelahnya. Pendapat ini merupakan qaul asah. Kedua yaitu qaul sahabi merupakan hujah syariah bagi selain sahabat dan memiliki derajat di atas qiyas. Yang ketiga, qaul sahabi merupakan hujah syariah bagi selain sahabat yang derajatnya di bawah qiyas. Yang keempat, qaul sahabi menjadi hujah bagi generasi tabi'in dan setelahnya manakala qaul tersebut telah tersebar dan tidak mendapat pertentangan dengan pendapat lain. Yang kelima, qaul sahabi dapat menjadi hujah bagi selain sahabat ketika menyalahi qiyas. Yang keenam, qaul sahabi yang dapat menjadi hujah bagi selain sahabat hanya qaul Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab saja. Poin selanjutnya yaitu permasalahan yang terkena dampak ikhtilaf ulama dan qaul sahabi. Yang pertama yaitu jual beli kredit. Jual beli inah merupakan praktik jual beli seperti ketika si A menjual barang kepada si B dengan harga tertentu dan untuk jangka waktu tertentu atau secara tempo. Kemudian si A membeli kembali barang tersebut dengan harga lebih rendah secara tunai. Artinya jual beli inah sama dengan jual beli kredit dengan tambahan harga. Menurut ulama Syafi'iyah, praktik jual beli dalam bentuk sebagaimana disebutkan diperbolehkan dengan berdasarkan qiyas. Sedangkan ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah memandang bahwa praktik jual beli tersebut tidak sah dan haram. Yang kedua yaitu waktu maksimal kehamilan. Ulama berbeda pendapat tentang rentang waktu maksimal bagi wanita hamil. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa waktu kehamilan maksimal bagi wanita ialah 2 tahun, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, waktu maksimal kehamilan ialah 4 tahun. Hal ini berdasarkan pada fakta kehidupan yaitu adanya sejumlah bayi yang hidup dalam kandungan ibunya selama 4 tahun. Yang ketiga yaitu ganti rugi atas pencederaan hewan ternak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ketika hewan ternak seperti unta, sapi, dan kuda dicederai, maka kadar ganti ruginya ialah 1/4 dari harga standar hewan tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.